Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Ruang Bahasa dan Budaya. Ruang diskusi ringan namun bermakna yang membahas bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cermin kehidupan sosial dan budaya kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa sebagai cermin sosial dan budaya oleh masyarakat Indonesia. Tanpa kita sadari, setiap kata yang kita ucapkan, setiap pilihan bahasa yang kita gunakan, bahkan cara kita berbicara kepada orang lain, semuanya mencerminkan siapa diri kita, dari mana kita berasal, serta nilai-nilai budaya yang kita anut. Bagian 1. Bahasa lebih dari sekedar alat komunikasi. Banyak orang menganggap bahasa hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan, padahal bahasa memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Bahasa adalah produk sosial dan budaya. Ia tumbuh, berkembang, dan berubah seiring dengan perubahan masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana bahasa digunakan berbeda-beda, tergantung situasi sosial. Misalnya, cara kita berbicara kepada teman sebaya tentu berbeda dengan cara kita berbicara kepada dosen, orang tua, atau tokoh masyarakat. Perbedaan ini bukan sekedar sosial sopan atau tidak sopan, melainkan mencerminkan struktur sosial, relasi kekuasaan, dan norma budaya yang hidup dalam masyarakat. Bagian 2, bahasa dan stratifikasi sosial. Di Indonesia, bahasa sangat erat kaitannya dengan stratifikasi sosial. Salah satu contoh yang paling jelas dapat kita temukan dalam bahasa daerah, seperti bahasa Jawa yang mengenal tingkat tutur antara lain ngoko, krama madya, dan krama inggil. Penggunaan tingkat tutur ini menunjukkan bagaimana bahasa berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial. Penutur harus mempertimbangkan usia, status sosial, dan hubungan kekerabatan sebelum memilih kata yang akan digunakan kesalahan. Tingkat tutur bisa dianggap tidak sopan atau bahkan menyinggung lawan bicara. Fenomena ini membuktikan bahwa bahasa bukan sekedar alat bicara, tetapi juga alat pengatur hubungan sosial. Bagian 3, bahasa sebagai identitas kebudayaan. Bahasa juga berfungsi sebagai penanda identitas budaya dialek, logat, dan kosakata tertentu. Seringkali langsung mengidentifikasi asal daerah seseorang ketika seseorang berbicara dengan logat khas dengan daerah tertentu. Secara tidak langsung, ia sedang membawa identitas budayanya ke ruang publik di era globalisasi. Tantangan terbesar adalah menjaga identitas bahasa lokal agar tidak tergerus oleh bahasa dominan, terutama bahasa asing dan bahasa gaul media sosial. Banyak generasi muda yang merasa lebih keren menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sementara bahasa daerah mulai jarang digunakan, padahal punahnya bahasa berarti hilangnya cara pandang, nilai hidup, dan pengetahuan lokal yang terkandung di dalamnya. Bagian 4 yaitu bahasa, kebudayaan, dan media sosial. Media sosial membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa, seperti munculnya istilah-istilah baru, singkatan, dan bahasa viral yang menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan terus berkembang. Namun, di sisi lain, media sosial juga memunculkan persoalan baru seperti menurunnya kesantunan bahasa, komentar kasar, ujaran kebencian, dan bahasa yang merendahkan sering dianggap wajar karena dilakukan di ruang digital. Disinilah pentingnya edukasi bahasa yang berbasis nilai sosial dan budaya bahasa yang seharusnya digunakan bukan hanya untuk mengekspresikan diri, tetapi juga untuk menjaga etika, menghormati perbedaan, dan membangun dialog yang sehat. Lalu bagian kelima, yaitu edukasi kebahasaan sebagai upaya pelestarian kebudayaan. Edukasi bahasa tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga masyarakat secara luas. Melalui pendidikan bahasa yang baik, generasi muda dapat diajarkan bahwa berbicara dengan santun bukan berarti kuno, dan menggunakan bahasa daerah bukan berarti ketinggalan zaman. Podcast seperti yang sedang kalian dengarkan sekarang merupakan salah satu media edukasi yang efektif dengan pendekatan yang santai dan relevan. Edukasi bahasa dapat menjangkau lebih banyak orang dan menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa adalah bagian penting dari jati diri bangsa.
Oke, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin sosial dan budaya masyarakat. Cara kita berbicara mencerminkan nilai, norma, dan identitas yang kita miliki. Dengan menggunakan bahasa secara bijak, santun, dan berbudaya, kita turut menjaga keharmonisan sosial serta melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Bahasa dan Budaya. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cintai bahasa, karena di dalam bahasa, budaya kita hidup.